Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Raja Iblis 6 keinginan khawatir itu akan dicuri atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jadi dia dengan susah payah memasukkan harta warisan itu ke dalam tubuh pemuda itu. Tentu saja tak seorang pun akan menyangka bahwa harta warisan itu tidak ada di dalam tas miliknya, melainkan pada pemuda yang mengikutinya. Berkat koneksinya dengan tulang lengan itu, dia bisa menggunakannya kapan saja sehingga dia tetap aman. Selain itu, tulang lengan adalah harta warisan dari tanah dewa kuno, jadi tidak ada batasan untuknya di sini. Dengan demikian, dia dapat memasuki tanah dewa kuno tanpa masalah apapun. Setelah membentuk segel tangan terakhir, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Tetapi saat dia merasa percaya diri dan melangkah ke dalam portal, tiba-tiba portal itu runtuh tepat di hadapannya dan menghilang. Raja Iblis 6 keinginan tertegun untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, petir ungu yang membeku di udara turun dan menghantamnya, yang menyebabkan dia menghilang dari portal keluar ujian ketiga. Setelah dia menghilang, Raja Iblis Langit pun muncul. Dia memperlihatkan senyuman yang aneh lalu berkata, "Muridku yang baik, kamu harus berhasil sehingga kamu tidak menyia-nyiakan usaha gurumu dalam membuka rahasia lengan itu." Sementara itu, seluruh tubuh Wang Lin bergegas seperti kilat. Dia dengan cepat terbang melewati area di luar Laut Qi Dewa Kuno. Namun arahnya telah berubah. Alih-alih bergerak maju, dia kini malah naik ke atas. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang karena lingkungannya persis sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan jiwanya, maka dia akan mengira hanya terbang di tempat. Selama ini, dia bertemu lebih dari 10 gelombang Qi. Dia menghindari semuanya dengan masuk ke dalam mutiara penentang surga. Lambat laun, dia menyadari beberapa petunjuk. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, gelombang Qi dibentuk oleh energi spiritual. Sekarang Wang Lin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Gelombang Qi ini jelas berasal dari pusaran energi spiritual Laut Qi. Kalau saja pusaran air bisa menghasilkan gelombang Qi yang begitu kuat, bukankah seluruh Laut Qi sudah mencapai tingkat Qi yang tak terbayangkan? Jika dewa kuno ini sudah mati, lalu mengapa energi spiritualnya masih beredar? Selain itu, Wang Lin memperhatikan bahwa saat dia terbang ke depan, gelombang fluktuasi yang menyebabkan suasana hatinya berubah datang dari semua sisi. Namun gelombang ini tidak menimbulkan bahaya nyata bagi Wang Lin, tetapi itu meningkatkan kewaspadaannya. Dia segera memeriksa Laut Qi miliknya untuk referensi. Di atas Laut Qi-nya terdapat titik leluhur dan di dalamnya terdapat lautan pengetahuan Zipu. Saat Wang Lin terbang, dia terus memikirkannya di dalam hatinya, tetapi informasinya terlalu sedikit. Rasanya selalu ada kabut di matanya, menghalanginya untuk melihat kebenaran. Saat Wang Lin sedang terbang, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk ke alisnya dan menghilang ke dalam mutiara penentang surga. Di saat yang sama, kilatan cahaya putih muncul di dekatnya. Saat cahaya putih memudar, tampak Raja Iblis 6 keinginan muncul. Penampilannya sangat memalukan dan dia melihat lengan emas di tangannya, lalu melihat ke sekelilingnya. Dia tertegun sejenak dan sebuah pemikiran terlintas di dalam kepalanya. Dia melihat sekelilingnya lagi dan ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi penuh ekstasi. Ini, dewa kuno ini jelas sudah mati, tetapi tempat ini masih memiliki fluktuasi keinginan yang kuat.
Mata Raja Iblis Enam Keinginan menjadi semakin cerah. Dia bisa merasakan fluktuasi datang dari semua sisi. Fluktuasi ini baginya jelas merupakan semua jenis keinginan. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat ini. Dia segera membentuk segel dengan tangan kanannya, lalu membaca mantra. Segera ki hitam tipis seperti ular muncul di hadapannya dan terbang menuju ke kejauhan. Mata Raja Iblis Enam Keinginan tampak bersinar. Dia membuka mulutnya dan menghirup udara. Cahaya hitam langsung berbalik dan tersedot. Wajah Raja Iblis Enam Keinginan sekali lagi menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya dengan menyerap sedikit keinginan itu, jiwanya telah pulih dari semua kerusakan yang disebabkan oleh jiwa-jiwa pengembara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memindai area itu dengan kekuatan jiwanya dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Sambil duduk bersila, dia segera membuka tangannya, lalu kedua lengannya membentuk segel yang berbeda dan berteriak. Keinginan takut, ayo! Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ki hitam muncul di sekelilingnya. Kemudian, semua ki hitam menyerbu ke arah Raja Iblis Enam Keinginan. Lambat laun, ki hitam semakin banyak terakumulasi sehingga menutupi area yang sangat luas di sekitar tubuh Raja Iblis Enam Keinginan. Tubuhnya tampak seperti lubang hitam yang tanpa henti menyerap ki hitam itu. Ekspresinya menjadi semakin percaya diri. Dia mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keinginan takut dalam tubuh dewa kuno lebih besar dari yang dibayangkannya, dan itu jauh melebihi ekspektasinya. Waktu perlahan berlalu. Dari jarak 100.000 kaki, Raja Iblis Langit mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melihat ke arah Raja Iblis Enam Keinginan. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Seraplah muridku yang baik, teruslah menyerapnya. Untuk rencana gurumu, kamu harus menunjukkan kinerja yang bagus. Dia tersenyum aneh. Kedua tangannya saling menyilang menyebabkan cahaya biru menyebar dengan cepat ke segala arah dan langsung menutupi segala sesuatu dalam jarak 1 mil. Setelah dia selesai, sebuah pemikiran terlintas di kepalanya. Murid yang baik, saat itu perhitungan gurumu ini memang benar. Sifat gilamu akan menjadi tembok yang menghalangi jalur kultivasimu. Tetapi kalau dilihat sekarang, sifat gilamu inilah yang akan membantu rencana orang tua ini berhasil. Saat berikutnya, kabut hitam tak berujung kini menutupi area dengan radius 1 mil. Jika bukan karena Raja Iblis Langit yang mencegahnya, kabut hitam itu akan terus menyebar. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut hitam memudar. Raja Iblis Enam Keinginan mengungkapkan cahaya gila dan kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Keinginan keserakahan, ayo! Dia meneriakkan kalimat lain. Tak lama kemudian, kabut merah tiba-tiba muncul sehingga menutupi radius 1 mil lagi di sekitarnya. Setelah itu, keinginan kesedihan, keinginan kesenangan, keinginan cemburu, dan keinginan obsesi semuanya dilahap oleh Raja Iblis Enam Keinginan. Apa yang dikatakan gurunya Raja Iblis Langit memang benar. Kelemahan terbesarnya adalah keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika diberi kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, maka dia pasti tidak akan menyerah. Bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tetapi terus menyerap semua keinginannya tanpa henti. Ketika keinginan obsesi diserap olehnya, tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. 6 keinginan dalam tubuh dewa kuno tersebar karena adanya perubahan pada jiwa dewa kuno sebelum kematian. Raja Iblis Enam Keinginan sekarang telah menyerap sebagian dari keinginan dewa kuno dan mencapai tingkat dalam metode kultivasi iblis langit misterius yang melebihi ekspektasi sang guru. Pada saat ini, Raja Iblis Langit menunjukkan senyuman. Bahkan wajahnya yang biasanya suram pun tidak bisa menahan tawa.
dia dengan cepat bergegas menuju Raja Iblis 6 keinginan. "Muridku yang baik, tugasmu telah selesai. Sepertinya lelaki tua ini tidak mengadopsimu dengan sia-sia. Kali ini, kamu benar-benar menunjukkan rasa terima kasihmu." Adapun Wang Lin bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di luar saat dia bersembunyi di mutiara penentang surga. Saat ini, ketika dia berada di dalam mutiara penentang surga, yang harus dia lakukan hanyalah meraih seberkas cahaya untuk dapat melihat apa yang terjadi di luar. Tentu saja dia dikejutkan dengan kemunculan Raja Iblis 6 keinginan. Dia tidak berpikir bahwa Raja Iblis 6 keinginan akan mampu keluar dari ujian ketiga dan mencapai tubuh dewa kuno. Saat ini Wang Lin menjadi sangat khawatir, sehingga dia memutuskan bahwa setelah Raja Iblis 6 keinginan pergi, dia berpikir akan menempuh rute yang berbeda. Jika keduanya bertemu di sini, tentu saja itu tidak baik bagi Wang Lin. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkannya. Hal-hal yang dikonsumsi oleh Raja Iblis 6 keinginan tampak sangat familiar baginya. Dia tiba-tiba teringat kembali ke terowongan. Setelah mengingatnya, dia menarik nafasnya dalam-dalam. Namun keraguan muncul di benaknya. Bukankah sepertinya Raja Iblis 6 keinginan menyerapnya dengan terlalu mudah? Sepertinya semuanya sudah disiapkan dan tinggal menunggu Raja Iblis 6 keinginan tiba dan menyerapnya. Dia bisa dengan jelas merasakan keinginan Raja Iblis 6 keinginan yang semakin kuat. Saat ini, Raja Iblis 6 keinginan merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kultivasi iblis langit misterius telah selesai. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tujuan yang dia kejar selama ribuan tahun akhirnya tercapai. Dan sekarang, dia merasa sangat percaya diri. Keyakinan ini datang dari keinginan yang baru saja diserapnya dari tubuh dewa kuno. Dengan gabungan 6 keinginan, itu menciptakan kekuatan yang sangat istimewa dan memungkinkannya mengendalikan hidup atau mati seseorang. Namun sebelum Raja Iblis 6 keinginan bisa mewujudkan perasaan itu, hatinya tiba-tiba tenggelam. Wajahnya berubah menjadi jelek saat melihat bayangan seperti meteor yang sedang menuju ke arahnya. "Orang tua, karena kamu tidak peduli dengan hubungan guru murid kita, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Raja Iblis 6 keinginan mencibir. Dia masih belum bergerak saat dia menatap bayangan yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah tiba di hadapan Raja Iblis 6 keinginan. Raja Iblis Langit menatap Raja Iblis 6 keinginan sambil tertawa dengan mata yang hampir tidak bisa menahan ekstasinya. "Bagus, seperti yang diharapkan dari muridku. Kamu berani menerima keinginan dewa kuno. Yeer, gurumu ini benar-benar sangat berterima kasih." Wang Lin tercengang melihat adegan ini. Tentu saja kemunculan Raja Iblis Langit sangat mengejutkannya. Apalagi tubuh orang ini tampak sangat mirip dengan tubuh Bongkok Man. Yang lebih mengejutkannya adalah orang ini ternyata guru Raja Iblis 6 keinginan. Tentu saja Wang Lin tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi ke tanah dewa kuno 1000 tahun yang lalu adalah Raja Iblis Langit. Namun setelah menganalisanya, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Dari apa yang dikatakan sosok itu, Wang Lin tahu bahwa Raja Iblis 6 keinginan menyerap keinginan dewa kuno. Meskipun dia tidak tahu apa keinginan dewa kuno, namun dia memahami makna dari apa yang baru saja dia saksikan. Saat ini Raja Iblis 6 keinginan menampakkan ekspresi dingin tanpa berkata apa-apa lagi. Tangannya dengan cepat membentuk segel di depan dadanya sambil bergumam. "Keinginan roh, muncullah." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pilar asap berwarna berbeda muncul di belakang Raja Iblis 6 keinginan. Roh-roh ganas muncul dari setiap pilar asapnya sambil meraung ke arah Raja Iblis Langit. Saat ini mata Raja Iblis Langit dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak menghentikan Raja Iblis 6 keinginan, namun malah mengaktifkan teknik yang sama. Tiba-tiba, di belakang Raja Iblis Langit
muncul pilar asap yang sama dan membentuk 6 roh ganas yang menyerang ke depan. Raja Iblis 6 Keinginan mengungkapkan senyuman halus meskipun dia belajar dari Raja Iblis Langit. Namun dia tahu bahwa Raja Iblis Langit tidak mengajarkannya hal-hal tertentu tentang kultivasi Iblis Langit misterius. Sejak lama, secara otodidak dia telah meningkatkan kultivasi Iblis Langit misterius. Dia percaya bahwa kultivasi Iblis Langit misterius miliknya sama sekali tidak kalah dengan milik Raja Iblis Langit. Sementara dua teknik yang hampir identik saling menyerang, Raja Iblis Langit tiba-tiba mengeluarkan senyuman aneh. Dia segera membuka kedua tangannya dan tubuhnya dengan cepat mulai melayang ke atas. Rambutnya tergerai di udara dan gelombang energi spiritual terpancar dari tubuhnya. Dia mulai berteriak dengan keras, "Gunakan tulang sebagai panduan." Saat kata-kata itu diucapkannya, tulang emas di tangan Raja Iblis 6 Keinginan mulai bergetar hingga meledak menjadi titik emas yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu menghilang dari tangan Raja Iblis 6 Keinginan. Bintik emas mengalir seperti sungai emas menuju Raja Iblis Langit. Mereka berkumpul kembali menjadi tulang lengan emas di hadapannya. Kali ini, sebagian besar tangannya tertutup dengan hanya jari telunjuknya yang menunjuk ke arah Raja Iblis 6 Keinginan. Wang Lin terus menatap pemandangan di depannya. Dia masih merasa aneh bahwa Raja Iblis 6 Keinginan mampu dengan mudah menyerap keinginan dewa kuno. Saat Raja Iblis Langit muncul, Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa semua ini telah diatur oleh guru Raja Iblis 6 Keinginan. Jika memang seperti ini, maka seharusnya Raja Iblis Langit pasti mempunyai tujuan besar. Saat ini sebuah pemikiran melintas di benak Raja Iblis 6 Keinginan. Dia mengabaikan roh yang saling bertarung satu sama lain dan mulai mundur. Segera cahaya merah muncul di sekelilingnya dan dia langsung kabur. Pada saat berikutnya, dia menyadari mengapa portal yang dia ciptakan menggunakan tulang lengan di pintu keluar alam ketiga telah runtuh. Lengan tulang itu sebenarnya bukan miliknya, tetapi masih milik Raja Iblis Langit. Jika tidak, maka tidak mungkin hanya dengan satu kata, tangan itu tiba-tiba kembali ke Raja Iblis Langit. Saat tulang lengannya meninggalkannya, hubungannya yang telah dia jalin di dekatnya selama 1000 tahun langsung terputus. Hal ini mengejutkannya dan membuatnya memikirkan banyak hal. Raja Iblis Langit menampilkan ekspresi puas di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Raja Iblis 6 Keinginan saat dia berbicara dengan suara yang tenang. Gunakan keinginan untuk menjadi pedang. 6 roh milik Raja Iblis 6 Keinginan yang bertarung dengan 6 roh Raja Iblis Langit segera menjerit. Mereka kembali menjadi asap dan menyatu membentuk bayangan seseorang. Sementara itu, Raja Iblis 6 Keinginan yang melarikan diri dengan cahaya merah di sekelilingnya. Namun ketika dia muncul kembali, dia menyadari bahwa dia telah berada di sebelah Raja Iblis Langit. Dia muncul kembali tepat di tempat bayangan yang dibentuk oleh 6 roh itu berada, dan keduanya menyatu menjadi satu. Suara Raja Iblis Langit mulai terdengar sangat menakutkan. Gunakan darah dan esensi orang ini sebagai pengorbanan. Saat kata-kata itu keluar, Raja Iblis 6 Keinginan kehilangan kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba benjolan kecil mulai muncul di setiap bagian tubuhnya yang menyebabkan dia mengeluarkan darah di mana-mana. Dengan lambaian tangan kanan Raja Iblis Langit, seluruh darah yang berasal dari luka Raja Iblis 6 Keinginan mulai membentuk bola darah yang melayang di udara. Selama seluruh proses ini, tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat dan dia sama sekali tidak bisa menolaknya. Gunakan orang ini untuk membentuk jalan. Gunakan 6 keinginan dewa kuno Tusi sebagai medianya. Buka tempat di mana jiwa dewa kuno beristirahat. Mata Raja Iblis Langit menunjukkan ekspresi gila. Dia sebenarnya telah menunggu 4000 tahun untuk ini.
Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.